Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Indriapsari. Di sini saya akan memaparkan tentang perilaku organisasi bab 1. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu yang disebut perilaku organisasi. Perilaku organisasi yaitu sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, struktur terhadap perilaku organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi, atau secara sederhananya, bidang studi mengenai apa yang dilakukan individu dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang selanjutnya tentang disiplin ilmu pendukung perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan bidang ilmu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan kontribusi sejumlah bidang yang berkaitan, seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, dan antropologi. Yang pertama, psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mencoba mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku individu dan kelompok. Psikologi memberi banyak sekali kontribusi, di antaranya adalah persepsi, kepuasan kerja, penghargaan kinerja, dan emosi-emosi. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Kontribusi sosiologi terhadap perilaku organisasi dapat dilihat seperti komunikasi, perilaku antar kelompok, dan kultur organisasi. Kemudian ada psikologi sosial. Pada umumnya ini merupakan cabang dari psikologi. Psikologi ini memadukan antara psikologi dan sosiologi. Psikologi sosial berfokus pada pengaruh sosial terhadap perubahan individu. Kontribusi psikologi terhadap perilaku organisasi dapat dilihat seperti perubahan nilai seseorang karena pengaruh orang lain. Hal ini terjadi karena adanya interaksi dan komunikasi. Kemudian ada antropologi. Antropologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari manusia dan aktivitas mereka. Antropologi memberi kontribusi besar terhadap perilaku organisasi, seperti memahami budaya, nilai-nilai moral, dan perbedaan antara budaya bangsa. Oke, kemudian kita akan lanjut mengenai tantangan dan pentingnya perilaku organisasi. Sebenarnya banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para perilaku organisasi, tapi kali ini saya akan membahas yang sering dihadapi oleh para perilaku organisasi, seperti keberagaman angkatan kerja, usaha meningkatkan kualitas dan produktivitas, kurangnya tenaga kerja yang terampil, usaha meningkatkan layanan pelanggan, dan menstimulasi inovasi dan perubahan. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang tantangan dan pentingnya perilaku organisasi ini. Oke, yang pertama yaitu tentang keberagaman angkatan kerja. Dalam sebuah organisasi pasti mempunyai anggota yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, bidang studi bawah ini sangat menghargai perbedaan dan membantu para manajer untuk melihat manfaat dari keberagaman angkatan kerja ini. PA juga dapat memberikan wawasan penting untuk memahami dunia kerja dan cara mengatasi perlawanan terhadap perubahan, serta menciptakan kultur organisasi yang tumbuh terhadap perubahan. Yang kedua yaitu usaha meningkatkan kualitas dan produktivitas. Para manajer harus mengerti bahwa untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas harus melibatkan karyawan mereka. Nah, PO ini membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas karyawan dengan memberitahu para manajer cara memberikan wewenang kepada karyawan mereka untuk merancang dan mengimplementasikan program-program perubahan dan membantu karyawan untuk menangani konflik kehidupan kerja. Yang ketiga yaitu kurangnya tenaga kerja yang terampil. Pada masa kekurangan tenaga kerja, upah dan tunjangan yang bagus pun tidak akan cukup untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang terampil. Manajer harus membutuhkan strategi, perekrutan, dan pemeliharaan yang canggih. Oleh karena itu, memahami PO akan sangat penting untuk membantu manajer menyelesaikan masalah ini. PO akan memberi saran-saran untuk membantu para manajer memenuhi kekurangan tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja yang ketat, manajer yang tidak memahami perilaku manusia dan gagal memperlakukan karyawan dengan baik
akan beresiko kehilangan karyawannya. Yang keempat yaitu usaha meningkatkan layanan pelanggan. Dalam hal ini, kebanyakan organisasi mengalami kegagalan karena karyawannya yang tidak dapat melayani pelanggan dengan baik. Dalam usaha meningkatkan layanan pelanggan, PO bisa memberikan bimbingan yang baik dalam membantu para manajer dalam menciptakan kultur seperti karyawannya ramah dan sopan, berpengetahuan dan cepat dalam merespon kebutuhan para pelanggannya. Oke, yang kelima yaitu menstimulasi inovasi dan perubahan. Organisasi yang berhasil saat ini harus membantu perkembangan inovasi dan menguasai seni perubahan, atau mereka akan menjadi kandidat kepunahan. Kemenangan akan diraih oleh organisasi yang dapat terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Nah, tantangan bagi para manajer adalah menstimulasi kreativitas dan daya tahan karyawan terhadap perubahan. Dalam hal ini, bidang PO dapat membantu manajer dalam mempelajari cara-cara menstimulasi inovasi dan perubahan. Studi PO akan memberikan banyak ide dan teknik untuk membantu merealisasikan tujuan ini. Misalnya melalui program pelatihan, sistem reward, dan yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Oke, yang keenam yaitu bekerja dalam organisasi jaringan. Organisasi jaringan memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi dan bekerja bersama-sama meskipun terpisah jarak jauh, memotivasi dan memimpin orang-orang dan membuat keputusan kolaboratif online membutuhkan teknik-teknik yang berbeda dibandingkan saat individu hadir secara fisik di suatu lokasi tunggal. Dengan semakin banyak pekerja melakukan tugasnya melalui hubungan jaringan dengan orang lain, maka manajer harus mengembangkan keterampilan baru. Nah, perilaku organisasi dapat membantu memberi pandangan berharga untuk membantu memperoleh keterampilan tersebut. Yang ketujuh yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pembelajaran organisasi positif artinya mempelajari bagaimana organisasi mengembangkan kekuatan manusia untuk mendorong vitalitas dan kegembiraan, serta menampilkan potensi. Pelajar organisasi positif telah mempelajari sebuah konsep yang disebut refleksi terbaik diri, meminta para pekerja untuk berpikir mengenai ketika mereka berada pada saat terbaik mereka, untuk memahami bagaimana mengeksploitasi kekuatannya. Kita semua pasti memiliki kelemahan, tetapi kita terlalu fokus untuk mengatasi kelemahan dan jarang untuk mengeksploitasi kekuatan. Perilaku organisasi melalui sebuah lensa baru dan mendorong organisasi untuk mengeksploitasi kekuatan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.